Tadi keluarga besar dari pihak mempelai pria sudah menyampaikan sabda pernikahannya. Bersama dalam melengkapi kebahagiaan sambutan pernikahan mempelai berdua. Wakil keluarga mempelai wanita kita oleh Bapak Fred oleh Sorot SK. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya saat sore hari ini pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan keluarga yang ada, bahkan kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangkaian ucapan syukur keluarga. Yang kami hormati kedua mempelai Jovan dan Linda, kedua orang tua. Kebetulan saya dari silsilah keluarga terhitung kakak dari Bintang, karena trompe orang tua kakak adik dengan Pak Yongki Memesa ini. Jadi tanpa dikasih tahu tadi langsung didaulat untuk memberikan sambutan. Tapi tidak mengapa, berbicara tentang pernikahan. Tentunya pernikahan ini sesuatu yang hampir dikatakan gampang dilaksanakan. Dari setiap saat itu, mungkin di wilayah Lamongan atau di Sulawesi Utara, itu hampir setiap hari dilaksanakan pernikahan seperti ini. Tetapi yang saya katakan, pernikahan itu gampang dilaksanakan, namun mempertahankan pernikahan itu yang sulit dipertahankan. Oleh sebab itu, tadi saya kira sudah mendapat arahan-arahan yang banyak dari Pak Gembala gereja. Juga kami bisa mengikuti waktu pencatatan sipil bersama-sama dengan Pak Gembala yang sudah memberikan sambutan tadi, sudah memberikan wejangan yang banyak dalam kehidupan rumah tangga. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, satu hal yang kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama di mana? Di saat pernikahan di Kana. Iya loh. Kenapa dia bikin mujizat di situ? Karena keluarga mengundang Tuhan di tengah-tengah pernikahan itu. Keluarga mengundang Tuhan. Apa yang keluar dalam pernikahan itu? Waktu itu kehabisan anggur loh, kehabisan anggur. Di tengah hiruk pikuk pernikahan, kehabisan anggur itu orang Manado bilang bekimalo. Betul dong? Bekimalo. Tetapi karena mereka menghadirkan Tuhan di tengah-tengah pernikahan keluarga itu, Tuhan membuat mujizat. Dia membuat air menjadi anggur. Bla 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 itu cerita kita mungkin sudah tahu. Oleh sebab itu di tengah-tengah keluarga, bahkan rumah tangga, terutama rumah tangga yang baru, mengundang Tuhan itu di dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin saat ini Tuhan tidak serta-merta ada hadir, tetapi mengundang Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, kalau kita tidak berusaha mengundang Tuhan, tentunya banyak perkawinan sekarang putus di tengah jalan. Karena mau mencocokkan dua pribadi ini agak susah. Kita lihat di YouTube ada kawin 40 tahun bercerai. Karena itu kita boleh bilang nyanak jodoh saudari pertama, tapi pada akhirnya bisa seperti itu. Oleh sebab itu kita harus tetap mengundang Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Tadi Pak Gembala sudah Alkitab, jangan baca Alkitab. Bangun pagi mesti undang Tuhan, jangan buka HP. Karena di HP ini jari telunjuk dengan jari ibu jari ini paling bahaya di rumah tangga, sama sekali. Betul tidak? Betul. Oleh sebab itu, kalau ini mau bilang pernikahan ini
kita merasa kita menikah seorang tua 30 tahun, tapi ini memang semasa baru menikah, apalagi yang mau diragukan. Namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, sebaiknya seperti yang dikatakan, bahkan seperti yang dikatakan pemerintah, mengundang. Kemudian di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, karena dua ini yang tidak saling, kita mesti saling mengalah. Jangan karena ego, karena kita itu kepala keluarga, kita kok ikut rumah tangga, kita kok yang mau atur semua. Ini boleh begitu. Mesti saling menghargai dalam tugas, dalam tanggung jawab masing-masing keluarga. Jangan kalau tanya akang, jangan pergi bekerja, jangan cuma tinggal di rumah. Ini boleh, karena ini urus anak, mau cuci baju, urus makan, itu kepala keluarga ataupun suami makan mau bekerja sudah disiapkan. Dia bilang, tapi ini itu aku tapi istri gue cuma tinggal di rumah, dia akan kerja. Itu seringkali terjadi. Tidak panjang cerita, dan di tengah-tengah keluarga kita bisa menyatukan antara keluarga besar, kedua keluarga besar. Jadi jangan cuma dua ada dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, namun keluarga juga harus dipersatukan dalam suatu hubungan kekeluargaan. Mau dua pernikahan. Ingat baik-baik itu supaya orang tua mesti saling, jangan minta seperti pada orang tua, coba cerita bla bla, kemudian jawaban seperti orang tua, jangan. Sebaiknya tetap untuk menyatukan keluarga, kedua keluarga besar, dan semua kita yang hadir. Mohon maaf kalau keluarga ini keluarga besar di Kompas. Mungkin bisa saksikan tadi keluarga besarnya Winda itu banyak di Kompas. Keluarga besar Mamisa. Selamat buat kedua suami istri yang baru. Biar lewat pernikahan ini tentunya akan menjadi suatu harapan dan doa kita untuk kita menjalani kehidupan rumah tangga, walaupun itu Tuhan mau kasih atau tidak mau kasih, itu kan urusan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Mohon dua. Puji Tuhan atas nama keluarga, saya secara pribadi kakak keluarga oleh Sorotamunu mengucapkan selamat berbahagia, selamat bersuka cita kedua orang tua, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, shalom. Kita berikan tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu, spesial pernikahan yang sangat luar biasa. Dan kami mengundang Bapak Remy oleh Soro SPD bersama dengan pasangan yang hadir untuk boleh mengabadikan momen spesial di dalam foto bersama. Mari. Masukan yang sangat spesial sekali, tentunya penuh makna dan menjadi fondasi yang kokoh buat keluarga yang baru ini, buat Jovan dan juga Winda dalam menapaki kehidupan mereka di hari-hari selanjutnya.